Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita jumpa lagi dalam program Renungan Harian GKPO Halim Perdana Kusuma. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sumber segala hikmat dan pengetahuan, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berikanlah kami pengertian ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga olehnya kami terus diingatkan, dikuatkan, dan diteguhkan akan iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pagi ini terambil dari kitab Lukas pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kisah tentang Sakeus, di mana perjumpaannya dengan Tuhan yang mengubah hidupnya. Bapak Ibu, kadang terjadi orang yang sudah lama menjadi orang Kristen, bahkan secara turun-temurun, tetapi hidupnya belum berubah. Hidupnya sehari-hari dalam keluarga, pekerjaan, di sekitar hidup bermasyarakat, dirinya sendiri, masih ada hal yang kurang baiknya. Mungkin kita juga seperti ini. Jadi bisa dikatakan bahwa masih ada ketidakcocokan antara iman dan kehidupan nyata ini. Pertanyaannya adalah mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kemungkinan besar karena seseorang atau mungkin kita juga belum mengalami, belum merasakan secara langsung perjumpaan, pengalaman, atau kesaksian yang sangat pribadi dengan Tuhan. Nah, meski kita sudah berdoa, kita sudah beribadah, bahkan dijadikan sebagai kebiasaan atau kewajiban, tetapi tetap tidak mengubah kehidupan seseorang, mereka atau juga kita selama ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, belajar melalui kisah ini, di mana perjumpaan dengan Tuhan membawa pembaharuan hidup. Dan inilah yang dialami oleh Sakeus. Perjumpaan pribadi Sakeus dengan Tuhan Yesus membuatnya mengalami perubahan hidup yang menyeluruh. Dilihat dari standar orang hidup di dunia, Sakeus tergolong orang yang sukses karena ia memiliki kedudukan, ia memiliki kekayaan, ia memiliki kuasa sebagai pemungut cukai, orang yang diberi wewenang untuk mengumpulkan pajak sehingga hidupnya ia kaya. Sebagai orang yang punya kontrak kerja dengan pemerintah Roma dan orang takut terhadap dirinya, Sakeus adalah orang sukses di mata dunia. Bapak Ibu Saudara, tetapi ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupannya. Keterhilangannya itu bukan karena orang menjauhi dirinya dan menganggap sebagai orang berdosa karena pekerjaannya, tetapi karena ada kekosongan kedalaman batinnya. Ia menyadari adanya keterhilangan itu sehingga ia mencarinya. Ia mencarinya pada tempat yang tepat, yaitu pada diri Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, dikisahkan di sini ia sangat berkeinginan untuk melihat Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko, Sakeus ingin melihatnya, tetapi mendapat halangan karena orang banyak, karena kondisi perawakannya yang tidak tinggi membuatnya sulit melihat Yesus. Ia berlari, menyanjat pohon, dan usahanya tidak sia-sia. Tuhan Yesus melihat dan memanggilnya, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Dengan taat dan meresponi panggilan Tuhan,
ia segera turun dan membawa Tuhan Yesus ke rumahnya. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya pintu rumah yang dibuka Sakeus bagi Tuhan, tetapi juga pintu hatinya. Ia tidak hanya menerima Tuhan Yesus di dalam rumahnya, tetapi juga di dalam hatinya. Karena kehadiran Tuhan mengisi kekosongan batinnya dan memberi sukacita di hatinya. Sehingga perjumpaan Sakeus dengan Tuhan Yesus membawanya pada suatu pengakuan dosa dan pembaruan hidup. Sakeus yang sebelumnya hanya tahu memperkaya dirinya dan tidak peduli dengan kesusahan orang, kemudian diubah menjadi orang yang peduli kepada sesama, berani mengakui kesalahan dan mau berubah. Pada akhirnya, perjumpaan dengan Tuhan membuat Sakeus menyadari dosanya, mengakui dosanya, dan meninggalkan dosanya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menganugerahkan keselamatan kepada Sakeus, bukan hanya untuk kehidupan yang kekal nanti, tetapi keselamatan yang dimulai saat itu juga. Perjumpaan yang membawa pembaruan hidup sebagaimana dialami Sakeus kiranya menjadi pengalaman berharga bagi setiap kita orang percaya ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, jangan khawatir, karena ada perkataan seperti ini. Orang suci sekalipun pasti pernah melakukan dosa. Orang berdosa bukan berarti tidak memiliki masa depan. Karena orang berdosa juga memiliki masa depan ketika ia menyadari, mengakui, dan meninggalkan dosanya. Seperti Sakeus yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas kebaikan anugerah berkat, pertolongan penyertaan Tuhan kepada kami dalam aktivitas kehidupan kami. Berkatilah kami ya Tuhan, jaga dan lindungi kami. Kami orang yang berdosa, tetapi kami bersyukur kembali kami diingatkan, dikuatkan, dan disegarkan ketika kami menyadari, mengakui, dan meninggalkan dosanya. Mau datang kepada Tuhan, kami beroleh pembebasan, kami dipulihkan, kami diberkati oleh Tuhan. Pagi ini ya Tuhan, kami berdoa untuk setiap kehidupan kami masing-masing jemaat-Mu. Kami yang berkekurangan di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan berkat kecukupan. Kami yang sakit di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, berkat pemulihan, kekuatan dan kesehatan yang baik dari Tuhan. Bahkan untuk semua dan setiap orang yang berduka cita di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberikan kekuatan iman penghiburan sejati oleh kuasa Roh Allah yang kudus, sehingga kami dapat melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami jemaat-Mu ini. Sempurnakan setiap doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.